Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, coba kalian perhatikan kedua objek tersebut. Apakah persamaan dan perbedaan dari kedua objek tersebut? Persamaan dan perbedaan dari kedua objek tersebut. Persamaannya adalah mereka sama-sama bisa bergerak, sedangkan perbedaannya adalah kucing adalah makhluk hidup, sedangkan kincir angin adalah makhluk tak hidup. Kemudian, apa sih klasifikasi itu? Yuk kita bahas. Ternyata, klasifikasi adalah pengelompokan berdasarkan persamaan sifat dan ciri-ciri. Ternyata, klasifikasi terbagi menjadi dua, klasifikasi makhluk hidup dan klasifikasi makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup terdiri dari air, tanah, udara, dan batu. Kemudian, makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 7. Yang pertama, bergerak. Bergerak merupakan proses perpindahan tubuh, baik seluruh tubuh ataupun sebagian. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan merupakan proses makhluk hidup bergerak. Yang kedua, bernafas. Bernafas merupakan pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida sebagai zat sisa dari dalam tubuh. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Bagaimana tinggi badanmu dibandingkan saat kamu masih duduk di bangku sekolah dasar? Pasti berbeda kan dengan tinggi badanmu saat kamu duduk di sekolah menengah pertama. Tumbuh adalah pertambahan massa dan volume, sedangkan berkembang adalah perubahan menuju kedewasaan. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Contohnya, pohon mangga. Pohon mangga berkembang biak melalui buah. Buah tersebut akan berkembang biak lagi menuju pohon mangga dan seterusnya agar generasinya tidak punah. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Rangsangan dapat berupa sentuhan, cahaya, rasa, dan suara. Contohnya, pernahkah kalian menyentuh daun putri malu? Pasti pernah kan? Daun putri malu akan mengatup jika disentuh oleh tangan manusia ataupun hewan, karena ia peka terhadap rangsang. Yang keenam, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di daerah kering atau seperti padang pasir, ia akan memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau perairan memiliki daun lebar dan tipis seperti teratai. Yang ketujuh, memerlukan nutrisi. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan nutrisi atau energi. Dari manakah asal tersebut? Energi atau nutrisi berasal dari makanan dan minuman. Setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita klasifikasikan makhluk hidup. Masih ingat kan apa klasifikasi itu? Klasifikasi merupakan cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Kemudian, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup: 1. Untuk mempermudah mengenali makhluk hidup. Yang kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan sifat atau ciri makhluk hidup.
Tahukah kamu siapakah Carolus Linnaeus itu? Dia adalah seorang ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan pengklasifikasian makhluk hidup. Ia menggolongkan menjadi tingkatan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tingkatan takson terbagi menjadi 7. Yang pertama, kingdom atau kerajaan. Yang kedua, divisi atau filum. Yang ketiga, kelas atau class. Kemudian yang keempat, ordo atau bangsa. Yang kelima, famili atau suku. Yang keenam, genus atau marga. Dan yang ketujuh adalah spesies atau jenis. Sistem tata nama ilmiah binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur juga diperkenalkan oleh Bapak Carolus Linnaeus pada tahun 1735. Aturan penamaan binomial nomenklatur. Yang pertama, nama ilmiah terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin. Yang kedua, kata pertama menunjukkan nama genus, ditulis dengan huruf kecil, kecuali pada huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Yang ketiga, kata kedua menunjukkan nama spesies atau jenis dan ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, nama ilmiah harus digarisbawahi jika menggunakan tulisan tangan atau dicetak miring jika diketik. Contoh dari binomial nomenklatur. Yang pertama, mangga. Mangga nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Mangifera sebagai genus dan indica sebagai spesies. Yang kedua, harimau. Harimau memiliki nama ilmiah Felis tigris. Felis sebagai genus dan tigris sebagai spesies. Contoh yang ketiga, kucing. Nama ilmiah dari kucing adalah Felis domesticus. Felis sebagai genus dan domesticus sebagai spesies. Sehingga harimau dan kucing adalah satu genus tapi mereka berbeda spesies. Kunci determinasi. Kunci determinasi digunakan untuk mengklasifikasikan suatu makhluk hidup. Terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi atau mengenali makhluk hidup tersebut. Identifikasi makhluk hidup yang paling mudah adalah dengan mengamati bentuk luar atau morfologi dengan menggunakan kunci determinasi. Perhatikan gambar pada video tersebut. Cara menggunakan kunci determinasi adalah membaca dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan, yaitu mulai dari 1A. Cocokkan ciri-ciri yang terdapat pada hewan atau tumbuhan yang akan diamati. Kemudian bisa lanjut ke nomor selanjutnya sesuai dengan petunjuk yang ada pada kunci determinasi. Jika ciri-ciri kunci tidak sesuai dengan ciri-ciri tumbuhan atau hewan, maka bisa beralih pada pertanyaan yang ada di bawahnya. Identifikasi dengan cara determinasi akan berakhir pada pernyataan yang di belakangnya menunjukkan nama tumbuhan atau hewan, kelas atau family. Contohnya, tanaman jagung. Nah, kita perhatikan, jagung termasuk tumbuhan yang berspora atau tumbuhan yang tidak berspora? Ternyata jawabannya jagung tumbuhan yang tidak berspora. Maka kita lanjut ke nomor 3A atau nomor 3. Nomor 3 kita lihat, berbiji tertutup atau berbiji terbuka. Ternyata jagung adalah biji tertutup karena bijinya masih tertutupi oleh daun. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, biji berkeping 2 atau biji berkeping 1. Ternyata jagung termasuk biji berkeping 1. Maka kita berakhir pada jawaban 4B, jagung, biji berkeping 1. Kemudian perhatikan gambar terong. Terong, yang pertama kita lihat gambarnya dulu. Dia termasuk tumbuhan yang berspora atau tumbuhan yang tidak berspora? Ternyata terong termasuk tumbuhan yang tidak berspora. Sehingga kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, berbiji tertutup atau berbiji terbuka. Kalau kita perhatikan dari bentuk luarnya, ternyata biji terong adalah biji tertutup. Maka kita lanjut ke nomor 4. Ada biji berkeping 2 atau biji berkeping 1.
Kita lihat lagi, ternyata tanaman tersebut biji berkeping 2. Maka kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ada pilihan berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Ternyata berbunga trompet, maka itu menunjukkan adalah tanaman terong. Begitulah cara kita melihat kunci determinasi. Setelah kita mempelajari tentang kunci determinasi, coba kita mengisi tabel berikut ini dengan melihat ciri-ciri pada video sebelumnya. Video pembelajaran kali